Kami ditanya melalui lagu ini, sudahkah yang terbaik kuberikan kepadamu? Biarlah hati kami masing-masing menjawabnya, apakah yang kami perbuat untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, memberikan seluruh kehidupan-Mu untuk kami. Karena itu biarlah pertanyaan ini bisa dijawab oleh masing-masing hati kami, supaya melalui pemberitaan firman-Mu juga, pikiran dan hati kami bersatu untuk menjawabnya. Apakah yang sudah kami perbuat selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini? Kami rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja, memberikan pengertian kepada kami masing-masing, supaya firman tidak hanya berlalu, firman tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar kami aplikasikan, kami terapkan, kami pakaikan di dalam kehidupan kami secara nyata. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 11. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 11 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Markus 14 ayat 3 sampai 11. Mulai dari ayat 3 saya mulai. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 10. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tema khotbah kita, apa yang telah kuperbuat. Apa yang telah kuperbuat, bukan apa yang telah dia perbuat. Bukan terbalik ya. Apa yang telah kuperbuat untuknya, bukan apa yang diperbuatnya untukku. Seringkali kita beribadah ataupun berdoa, yang kita harapkan adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan perbuat bagiku. Jarang orang berdoa, Tuhan apa yang kuperbuat bagimu hari ini? Apa yang berkenan bagimu untuk kukerjakan? Jarang ya. Maka di tengah-tengah kehidupan ini, orang selalu bertindak ada dasar. Dasar kita bertindak itu adalah nilai. Nilai sesuatu itu. Penilaian kita berdasarkan dua hal. Satu, menilai secara rohani.
Kedua, menilai secara jasmani. Saya beri contoh. Ada pembicaraan dua orang tua. Satu bertanya begini, "Bu, anakmu kuliah di mana?" Lalu ibu ini menjawab, "Anakku dapat kedokteran." Syukur puji Tuhan. Lalu anakmu di mana? "Oh, anakku jadi hamba Tuhan." "Oh, nggak apa-apa. Yang penting bisa makan." Nah gitu ya. Yang penting dia bisa makan. Hamba Tuhan juga nggak apa-apa. Ini penilaian. Berarti penilaian yang satu ketika ditanya anakmu kuliah di mana? Kedokteran. Ini nilai. Nilai yang bagaimana? Nilai yang sangat berharga bagi dia. Kedokteran itu adalah nilainya lebih tinggi dibanding daripada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kelas bawah. Maka jujur, para orang tua kami, anak-anak kita kemana kita dorong? Kau nanti kuliah di sini ya, kamu nanti jurusan ini ya, kamu nanti jadi ini ya. Siapa orang tuanya yang pernah berkata kepada anaknya, "Nakku, gumulkan, doakan supaya kamu nanti dipakai Tuhan"? Ada? Jarang. Ya, ada satu. Tapi yang paling banyak orang tua biasanya mengatakan kepada anaknya, kalau nggak kedokteran, jadi insinyur, ya, insinyur pertanian, atau jadi profesor. Ya pokoknya itulah nilai-nilai yang dianggap tinggi. Ini secara umum saudara. Atau menjadi pedagang yang berhasil. Saya pernah dinilai oleh paman saya. Dinilai secara apa? Secara jasmani atau secara dunia, bukan secara rohani. Penilaiannya begini, "Kamu sudah tamat sarjana?" "Sudah, Ma." "Lalu kamu kerja di mana?" "Ke desa." Gitu ya, pelayanan ke desa. Hah? Dia terkejut. "Ke desa? Kamu sarjana loh, kok ke desa? Yang ke desa itu yang ke sekolah. Kamu sarjana ya ke kota lah. Paling tidak ya berdagang. Berdagang itu banyak uang. Kalau ke desa ya dapat apa?" Ini penilaian secara dunia. Jadi saya pun sering dinilai secara dunia. Jadi sarjana itu jadi apa? Dapat apa? Kalau ke desa, jalan kaki lagi, bertemu orang desa lagi gitu ya. Mau dapat apa? Jadi kita ini sebenarnya penilaian kita itu akan mengarahkan kita di dalam bertindak. Penilaian kita kalau penilaian secara rohani, pasti tindakan kita adalah secara rohani atau perkara kekal. Kalau penilaian kita secara jasmani, itu mendorong kita untuk bertindak mengejar perkara-perkara duniawi. Maka kalau untuk dunia, semua orang mati-matian. Semua orang berjuang tanpa dipacu oleh orang lain. Dia berjuang tanpa disuruh, dia berjuang. Tapi kalau coba untuk perkara rohani, dipacu oleh orang lain, didorong oleh orang lain pun dia tidak suka. Ini artinya penilaian kita saudara. Penilaian akan mempengaruhi tindakan. Untuk les anak sekolah mati-matian itu, bayar pun mahal nggak apa-apa. Yang penting dapat si penmaru, dapat perguruan tinggi yang hebat. Itu les belajar mati-matian. Tapi untuk sampai kepada iman yang menyelamatkan jiwa sampai ke surga, tidak ada mati-matian. Dan orang tua pun tidak mendorong mati-matian. Tapi untuk perkara jasmani kita mati-matian. Maka perhatikan nilai di dalam pikiran kita. Apa yang kita nilai dalam hidup ini. Sehingga nilai itu akan menentukan harga. Nilai kita menentukan harga. Harga menentukan tindakan. Kalau kita menganggap nilai rohani itu rendah, murah, maka perkara rohani akan kita kesampingkan. Kalau nilai jasmani bagi kita tinggi, maka hal-hal jasmani akan kita nomor satukan. Itu namanya nilai dan harga. Kalau itu berharga bagi kita, pasti itu yang kita perjuangkan. Kalau itu tidak bernilai, pasti kita abaikan. Jujur, kita yang hadir ini, apa yang bernilai bagi kita selama ini?
terlihat dari apa yang kita lakukan. Tidak bisa dengan omongan saja. Kalau kita katakan, bagiku yang paling berharga adalah Tuhan, bagiku yang paling bernilai adalah perkara rohani, tapi fakta tidak demikian. Kalau memang nilainya tinggi rohani, kehadirannya nomor 1 di gereja. Pasti dia jarang absen. Pasti doanya bertalu-talu. Pasti ikut terlibat ambil bagian dalam segala hal. Itu kalau Tuhan nomor 1. Kalau perkara rohani yang nilainya tinggi. Tapi kalau untuk perkara jasmani, hujan pun diterobos. Kalau untuk perkara rohani, hujan rintik-rintik menjadi alasan enak tidur di rumah. Aku streaming aja, kenapa hujan? Ini alasan. Alasan kenapa? Kurang nilainya, kurang harganya bagi kita. Yang bagi kita berharga itu adalah perkara-perkara jasmani, perkara duniawi yang dilihat oleh mata. Itulah yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia sampai hari ini. Dari zaman dulu sampai sekarang, semua manusia akan bertindak sesuai dengan nilai yang ada di dalam pikirannya. Nilai rohanikah yang paling berharga atau nilai jasmani? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, masa nilainya nggak bergeser-bergeser? Nilainya selalu nilai jasmani, selalu perkara-perkara dunia, tidak bergeser kepada nilai rohani. Maka kerohaniannya nggak maju-maju bagi yang sudah beriman. Maka orang yang belum beriman nggak sampai-sampai imannya. Kenapa? Karena nilainya rendah bagi dia. Nilai yang tertinggi, yang teratas, ya, menempati yang teratas nomor 1 adalah dunia ini. Nomor 2 apa? Keluargaku, kesehatanku, terakhir Tuhan. Benar? Itu fakta. Kalau Tuhan nomor 1, tidak ada yang absen. Tidak ada absen ibadah, tidak ada yang terlambat. Dan semua pasti aktif memikirkan apa yang bisa kubuat, apa yang telah kuperbuat. Selama kita menjadi Kristen, apa yang telah kita perbuat? Coba, adakah yang telah kita perbuat untuk Tuhan? Semua oleh karena Tuhan. Kita bisa katakan, semua oleh karena Tuhan. Aku ada karena Tuhan. Aku bernapas karena Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Semua ini ada karena Tuhan. Lalu, kalau karena Tuhan, apa yang telah aku perbuat untuknya? Dari semua yang telah dia perbuat untukku. Jangan nanti hanya kata-kata, tetapi fakta, kenyataan, tindakan tidak terlihat. Tuhan lebih suka tindakan nyata daripada kata-kata. Tuhan lebih senang dengan apa yang kita perbuat dari apa yang kita katakan. Kalau hanya berkata-kata semua orang gampang. Tapi mengerjakan itu, apa bagianku itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kita akan melihat penilaian kita selama kita menjadi orang Kristen sudah bergeser atau belum. Jangan-jangan sampai hari ini pun nilai yang paling tinggi masih nilai dunia, bukan nilai rohani. Masih nilai jasmani, bukan perkara kekal. Tapi nilai teratas itu adalah perkara-perkara binasa ini. Mari kita bergeser di tahun ini. Nilai yang paling atas, teratas harusnya Tuhan bagiku. Bukan ini. Tuhan pengatur semuanya. Berarti dia yang harus di atas semuanya. Dia mengatur kesehatan. Dia mengatur rezeki. Dia mengatur rumah tangga. Dia mengatur keuangan kita. Dia mengatur semuanya. Berarti dia teratas. Bukan dia terbawah. Ya, itu nilai. Nilai penilaian kita terhadap perkara rohani atau perkara jasmani mana lebih tinggi. Kalau itu lebih tinggi, pasti itu yang termahal bagi kita. Kalau itu yang termahal, pasti kita hargai. Pasti kita hargai. Orang yang mahal kan dihargai ya.
Yang murah biasanya diabaikan. Yang mahal diutamakan, dinomor satukan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kalau memang Tuhan nomor satu, sudahkah yang terbaik kuberikan? Dalam hal apa? Dalam hal apa aku perbuat yang terbaik bagi dia? Dalam waktu tidak, dalam keuangan tidak, dalam kehadiran tidak, dalam doa tidak, dalam apa? Tidak dalam apa-apa. Kan gitu ya? Tidak ada dalam apa-apa yang terbaik kuberikan pada dia. Semuanya untukku. Apakah yang kau perbuat untukku? Kan gitu ya, bukan apa yang telah ku perbuat bagimu. Apalagi yang kau perbuat untukku? Belum cukup gitu ya. 3 minggu belum cukup. Apalagi Tuhan, minta lagi Tuhan berkat-Mu, berikan lagi Tuhan. Apa yang kau perbuat untukku? Nggak pernah. Apa yang telah ku perbuat bagimu? Benar? Kita berdoa apa yang kita minta? Berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu. Nggak pernah. Apa yang ku perbuat hari ini Tuhan untukmu? Apa yang ku pikirkan yang berkenan bagimu? Apa yang ku kerjakan yang menyenangkanmu? Apa yang ku berikan yang menyukakan hati? Nah, mari kita lihat contoh dari nas kita hari ini. Ada 2 contoh, 2 pribadi ya. Kita melihat 2 pribadi. Satu perempuan, seorang perempuan, yang satu murid. Nah, seorang perempuan ini membawa minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni itu berarti nggak ada campuran. Kalau minyak wangi kita sekarang ada campurannya, ya nggak asli lagi, nggak murni. Sudah banyak campurannya. Itu pun kita pakainya setetes-tetes, gitu ya, sedikit-sedikit. Siapa yang pakai parfum 1 botol? Datang ke gereja, orang gereja nggak tahan, dia minggir semua. Aroma apa ini gitu ya? Pasti, walaupun itu banyak campuran yang nggak murni, kita hanya ya setetes kita semprotkan supaya kita harum. Tapi perempuan ini membawa 1 botol, 1 buli-buli narwastu yang murni tanpa campuran. Itu harganya 300 dinar. Saudara, berapa 300 dinar? Nah, kalau diperhitungkan 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Berarti 300 dinar 300 hari kerja. Udah 1 tahun. Karena ada hari liburnya kan gitu ya. Potong hari libur kan 1 tahun itu 300 hari. Berarti upah 1 tahun itulah yang dibawa oleh perempuan ini, dipersembahkan kepada Yesus. Ini dibawa. Ya. Lalu bagaimana cara dia memberikan minyak narwastu itu? Mari kita baca ayat berapa tadi yang dia memecahkannya? Ayat 3, kita baca bersama-sama. 2 ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas. Dipecahkannya, tidak dibuka botolnya, sedikit-sedikit. Ya, sedikit dulu Tuhan ya, minyak diminyakin dulu rambutnya sedikit aja, baru ambil lagi sedikit tubuhnya, minyakin lagi sedikit kakinya. Tidak, dipecahkan. Itu artinya apa? Ditumpahkan, dicurahkan, diserahkan yang termahal. Mengapa perempuan ini rela pecahkan minyak narwastu yang begitu mahal? Karena dia menilai Yesus itu adalah secara rohani, bukan secara jasmani.
Penilaiannya terhadap Yesus itu adalah secara rohani. Lalu kalau secara rohani Yesus itu siapa? Yesus itu adalah yang dipersiapkan untuk mati. Maka sebelum dia mati, perempuan ini rela mempersembahkan yang terbaik. Karena dia mengerti bahwa Tuhan Yesus akan mati. Inilah persembahan tubuhnya yang akan menyelamatkan jiwanya. Pengertiannya sampai kepada yang kekal. Lewat kematian Yesuslah satu-satunya persembahan yang bisa mengangkatkan dia dari maut, yang bisa menarik dia dari kegelapan, yang bisa membebaskan dia dari semua dosanya, yang bisa membawa dia ke surga. Maka dia tidak lagi menilai uangnya lebih mahal dari apa yang Yesus persembahkan bagi dia. Yesus persembahkan tubuhnya. Yesus curahkan darahnya di kayu salib. Maka perempuan ini curahkan minyak narwastunya, melihat tak sebanding. Tak sebanding darah yang dicurahkan dengan minyakku ini, yang harganya hanya 1 tahun pekerja harian. Gaji 1 tahun. Bisa nabung 1 tahun. Uang bisa dikumpulkan. Tapi nyawa gak bisa dibeli. Nyawa gak bisa dibayar dengan apapun. Maka Yesus yang mencurahkan darahnya sampai kepada penilaian perempuan ini. Penilaiannya itu sampai kepada perkara kekal. Sampai kepada perkara-perkara rohani. Maka bagi dia kecil, walaupun bagi kita itu besar luar biasa. Tapi bagi perempuan ini, dibanding darah yang dicurahkan, ini tidak ada apa-apanya. Karena dengan minyak narwastu gak bisa menebus dosa. Dengan minyak yang begitu mahal gak bisa memindahkan dari maut kepada hidup. Gak bisa membebaskan dari kuasa setan. Tapi darah yang dicurahkan itu satu-satunya yang mampu mengerjakan itu. Maka sebagai ucapan terima kasih perempuan ini yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia melihat. Perempuan ini melihat sampai sedalam itu. Maka bagi dia nilai Yesus itu adalah mahal luar biasa, berharga sekali, lebih berharga daripada minyak narwastunya itu. Apa yang pernah saudara tumpahkan untuk Tuhan? Apa yang pernah kita curahkan bagi dia? Sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan yang termahal. Dia telah memberikan darahnya sendiri untuk kita. Apa yang pernah kita tumpahkan, curahkan? Kalau perempuan ini, dia rela tumpahkan, pecahkan. Adakah pernah kita pecahkan celengan kita? Pernahkah kita pecahkan celengan aja? Ini sedang membangun rumah ibadah, pecahkanlah celengan kita supaya cepat selesai. Atau untuk yang lain kita rela. Tapi untuk hal rohani kita merasa berat luar biasa. Coba kalau untuk sakit penyakit, jual ladang pun rela, benar? Jual ladang 1 hektar pun untuk berobat supaya sehat, mau melakukan. Tapi untuk perkara rohani sulit melakukannya. Benar atau salah? Kan gitu kan? Kalau memang benar kita rela curahkan apa yang ada pada kita, gampang selesai. Gak susah-susah. Ini ketua panitia pembangunan yang pusing 7 keliling. Yang lain-lainnya santai-santai. Kenapa? Dialah itu, kan gitu ya. Dia itu bagiannya itu. Gak ikut terlibat. Gak ikut memikirkan perkara-perkara kekal. Itu untuk siapa rupanya? Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Menarik orang datang aman beribadah. Itu bukan milik panitia, saudara. Itu milik Tuhan. Mengapa berat memberi kepada Tuhan? Karena kita menganggap bahwa ini bukan untuk Tuhan. Kita rasa ini untuk diberi untuk siapa?
untuk orang. Tidak menganggap ini untuk Tuhan. Kalau perempuan ini sadar betul bahwa apa yang dia bawa, apa yang dia persembahkan, dia tumpahkan untuk Tuhan, maka perbandingannya dengan murid Yesus. Ini murid Yesus salah satu. Saudara tentu tahu namanya siapa? Siapa nama murid Yesus ini? Ya, Judas ini bukan memberi, tapi mengambil. Maka orang yang datang kepada Tuhan mau mengambil itu sama dengan Judas. Ya, Judas zaman baru, Judas perjanjian baru. Datang untuk ngambil, bukan memberi. Dia ikut-ikut Tuhan tapi mikir keuntungannya. Ikut Tuhan cari keuntungan. Maka dijualnya Yesus dengan nilai yang sangat murah. Berapa nilainya? 30 keping perak. Ini dinar. Kalau zaman sekarang dolar ini. Ini ringgit, gitulah bandingannya ya. Dolar dengan ringgit. Jauh sekali. Mengapa? Karena ini sampai penilaiannya kepada yang kekal. Ini menilai rendah dunia. Sudah ikut-ikut Yesus, tapi penilaiannya nggak berubah. Ikut-ikut Yesus, tapi penilaiannya terus jasmani, terus dunia. Sudah berapa lama kita ikut-ikut Yesus, tapi penilaian kita nggak berubah-berubah. Penilaiannya terus jasmani, terus dunia. Penilaian Judas Iskariot adalah perkara-perkara dunia, sehingga dia rela jual dengan harga yang murah sekali, 30 keping perak. Dijual bukan orang ini yang cari-cari, dia yang menjumpai imam-imam kepala. Dia yang menjual Yesus kepada mereka. Berarti penilaian Judas yang sudah dipanggil mengikut Yesus, pikiran tidak berubah, penilaian tidak berubah, hati tidak berubah, tujuan tidak berubah, harga Yesus tidak berubah. Coba sekarang bayangkan, bagi saudara harga Yesus itu murah atau mahal? Kalau memang dia mahal, gak mungkin kita berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu artinya mahal. Mahal bagiku Yesus, berarti gak mungkin aku rela menjualnya dengan murahan. Menjual artinya mencari keuntungan bagi diriku sendiri. Siapa mengikut Yesus cari keuntungan, ikut Yesus cari keuntungan, itu sama dengan jual Yesus. Jadi kita datang bukan untuk keuntungan pribadi kita, tapi kita memikirkan apa yang bisa kuperbuat untuk Tuhan, yang telah rela mati bagiku, yang telah mempersembahkan dirinya, darahnya dicurahkan bagiku, yang tak ternilai harganya. Itu artinya kenapa tak ternilai? Kalau penilaiannya secara rohani. Kalau penilaiannya secara jasmani 30 keping perak, itu jasmani. Dengan murah dia jual, tapi uang yang dia dapatkan pun tidak bisa dipakai. Itu akan membinasakan dia. Sehingga waktu dia terima 30 uang keping perak, begitu Yesus disalibkan, dia menyesal terlambat. Dia lempar kembali uang itu, lalu dia gantung diri. Uang yang dia harapkan, uang yang dia kejar, uang yang dia cari, uang yang menjadi tujuannya datang kepada Yesus, tidak menolong dia. Jadi kita pun datang kepada Yesus kalau tujuan kita untuk materi nggak akan pernah menolong kita. Itu akan membinasakan. Itu akan membinasakan Judas Iskariot. Itu akan membinasakan saudara kalau kita datang kepadanya hanya untuk cari keuntungan bagi diri kita. Tetapi beda dengan perempuan ini yang memberikan yang terbaik. Ini mencari keuntungan bagi dirinya. Inilah perkara jasmani yang dia pikirkan. Judas Iskariot menjual dengan 30 keping perak. Perempuan membawa minyak narwastu murni dengan harga 300 dinar. Di antara kedua tokoh ini, saudara di mana? Dua tokoh ini saudara di mana? Kita bisa menilai diri kita ya. Aku tokoh yang manakah ini? Oh, dua-duanya tidak. Di sana tidak, di sini tidak. Lalu yang mana?
nggak sampai kemana-mana gitu ya. Jadi ada orang, kau kemana? Surga tidak, neraka tidak, di awang-awang. Nggak ada ya, nggak ada di awang-awang. Kalau nggak di surga, di neraka. Di awang-awang tidak ada. Jadi kalau kita pun melakukan kepada Tuhan, kalau bukan memberi, pasti mengambil. Dua itu. Kalau tidak melakukan apa-apa kepada Tuhan, pasti kita mengambil dari Dia. Mengambil keuntungan. Tidak menguntungkan. Jadi hidup tidak menguntungkan berarti sia-sia ya. Coba kita melahirkan 10 anak, tidak ada yang menguntungkan. Akhirnya orang tua bilang apa? Untuk apapun kau lahirkan gitu. Kan gitu ya. Buat apa aku capek-capek melahirkan kau? Gak pernah kau menguntungkan. Sana senggol piring pecah, sini patah keran, sana pecah apa gelas gitu ya. Kan akhirnya apa? Kesal. Ini pun kalau kita hidup hanya cari keuntungan dari Tuhan, gak pernah memberi keuntungan bagi Dia, apa gak kesal Tuhan lihat kita? Kau dekat-dekat dengan aku tapi gak pernah memberi keuntungan, selalu cari keuntungan. Judas kau gitu ya. Judas zaman baru kau. Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru, tapi Judas lama, Judas baru ada ya. Judas zaman lama, Judas zaman baru. Judas zaman ini hanya cari keuntungan bagi dirinya. Itu Judas zaman baru itu. Gak pernah memikirkan keuntungan bagi Tuhan apa yang ku perbuat. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jangankan yang terbaik Tuhan, yang sedang-sedang pun belum. Kan gitu ya. kan itu jawabannya. Sudahkah yang terbaik? Jangankan yang terbaik, yang sedang pun belum Tuhan. Selalu keuntunganku yang ku cari, yang ku pikirkan, yang ku perjuangkan. Begitu gak sesuai dengan keinginan hatiku, Tuhan ku salahkan. Itu kan artinya cari keuntungan kan. Selalu aku ngambek kalau gak dijawab doaku. Kalau gak seperti keinginan hatiku, aku marah. Marah sama teman, marah sama gereja, marah sama sesama. Kan itu ya, berarti bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik itu selalu membuat apa yang berkenan bagi Tuhan, itu artinya yang terbaik. Dalam minggu ini apa yang terbaik kulakukan bagi Dia? Minggu depan apa yang jadi dari rumah sudah kita pikirkan apa yang kulakukan dalam minggu ini yang terbaik untuk Tuhan. Sudahkah ada? Jangan-jangan hidupku sia-sia seperti Judas Iskariot. Ya, mari kita perhatikan gambar seterusnya. Inilah wanita itu, perempuan itu, yang dari atas kepala Yesus mencurahkan minyak narwastu itu, membasahi seluruh tubuhnya. Inilah persiapan penguburan Yesus. Kalau Yesus itu artinya kan Kristus, artinya kan Mesias ya. Mesias itu artinya diurapi. Siapa yang pernah mengurapi Yesus? Perempuan ini, perempuan satu-satunya mengurapi Yesus. Yang lain belum. Tetapi perempuan ini meminyaki dari kepala sampai kakinya dengan minyak yang sangat mahal. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Setiap kali Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan ditulis, akan diingat. Karena ini satu hal yang sangat berharga. Satu hal nilainya yang luar biasa. Nilai kekal yang diperbuat oleh seorang perempuan. Ya, walaupun perempuan, jangan menganggap hina perempuan ya. Perempuan yang melakukan yang terbaik. Jangan bangga pula seorang perempuan. Perempuan ini yang melakukan, kalau perempuan sini. Ya, perempuan itu yang melakukan, perempuan sini mana tahu belum gitu ya. Kalau perempuan ini ikut, berarti perempuan itu ya harus bangga. Perempuan melakukan yang terbaik, lalu pria juga akan termotivasi melakukan yang terbaik. Kalau kita lomba-lomba melakukan yang terbaik, betapa bahagianya Tuhan melihatnya. Betapa bahagianya Tuhan menyaksikan. Ya, kita mau menyenangkan Tuhan atau kita mau menyedihkan Dia? Menyenangkan ya, atau kita mau menyenangkan diri kita saja? Menyenangkan
senangkanmu. Itu lagunya ya. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lalu Tuhan, mana buktinya? Kan itu ya, mana buktinya? Jangan hanya lagu dong katanya ya. Kalau memang kau menyenangkan aku, buktikan. Nyatakan dari tindakanmu bahwa benar-benar kau menyenangkan aku. Ini coba tanya diri sendiri, sudahkah aku menyenangkan dia? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepadanya? Jangan tanya orang, tanya diri sendiri. Lalu jawab sendiri. Tanya pada diri sendiri, lalu jawab sendiri. Sudahkah yang terbaik kuberikan pada Tuhan? Sudahkah aku menyenangkan dia? Atau aku selalu mencari kesenanganku, namun tak senang-senang? Kan gitu ya. Cari kesenangan sendiri tapi tak senang-senang. Orang yang menyenangkan Tuhan diberi kesenangan, karena kesenangan itu dari Tuhan datangnya. Bukan kita yang cari kesenangan. Siapa yang berjuang mencari kesenangan sendiri akan jauh dari kesenangan. Tapi siapa yang menyenangkan Tuhan akan diberi kesenangan. Percaya? Ya. Maka bagian kita bukan mencari kesenangan bagi diri kita dengan cara kita, tapi senangkanlah Tuhan. Pasti Tuhan senangkan kamu. Ketika kita menyenangkan dia, dia berkuasa memberi kesenangan di dalam hati kita, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, oleh pacar sekalipun tidak bisa, oleh teman akrab kita tidak bisa, oleh pasangan tidak bisa, kecuali oleh Allah, Sang Kekasih jiwa. Jadi siapa yang sudah mencari kesenangannya di luar sana, berbaliklah sebelum terlambat. Berbaliklah, carilah kesenangan Tuhan. Ketika kita menyenangkan dia, barulah kamu akan disenangkan oleh dia. Ini pasti. Kalau percaya kepada Tuhan itu tidak ada mudah-mudahan, tetapi pasti. Ya, maka saya senang menyenangkan dia, karena saya selalu disenangkan dia. Ketika saya menyenangkan dia, dia menyenangkan saya. Jadi waktu sebulan libur itu rasanya saya bilang sama mereka ini, kayaknya sebulan libur ini kayak setahun gitu. Ya rasanya kayak setahun, padahal hanya 1 bulan. Nunggu 1 hari sampai malam itu lama luar biasa. Beda dengan waktu saya menyenangkan, mengerjakan apa yang berkenan bagi dia. 1 tahun terasa sehari. Itu gak terasa, dia cepat berlalu. Jadi orang yang menyenangkan Tuhan melalui hari-hari itu cepat, ya, gak terasa. Orang yang menyenangkan hati sendiri 1 hari pun terasa lama. Ya. Nah, ada yang gusar. Waktu perempuan ini memberi yang terbaik, ada yang gusar. Yang gusar itu siapa? Di antara murid. Kenapa melakukan pemborosan seperti itu? Kan lebih baik uangnya dijual lalu berikan kepada orang miskin. Berarti otaknya otak apa otaknya nih? Bukan otak udang, otak uang. Otak uang, semuanya UUD, ya kan? Berikan kepada orang miskin uang, jual uang, maksudnya untuknya, tapi judulnya untuk orang miskin, ujung-ujungnya duit, uang. Apa yang dicari orang? Uang, pagi, siang, malam, petang, uang. Uanglah yang membinasakan Judas Iskariot. Saudara mau dibinasakan oleh uang saudara? Atau mau dipakai uangnya bagi kemuliaan Tuhan? Setuju? Ini mulai bangun dari tidurnya ini. Mau dibinasakan oleh uangnya atau uangnya mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan? Uangnya mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Iya, pembangunan kita pasti cepat selesai itu kan. Karena mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan, sedang bekerja itu. Jadi semua nanti lomba-lomba ini untuk menjual, mencurahkan apa yang ada. Mulia di rumah gitu ya. Ada budi masing-masing bisa dicurahkan. Kenapa simpan-simpan ya kan? Ya. Kenapa simpan-simpan bisa dipakai? Seolah-olah kita tidak punya apa-apa, padahal kita punya apa-apa. Karena Tuhan adalah segalanya.
pemilik segalanya. Oke. Nah, jadi ada di antara murid yang sudah lama berjalan dengan Yesus, tapi dia yang gusar. Jangan-jangan kita udah lama beribadah, tapi kalau orang melakukan yang terbaik kita gusar. Ya kan? Orang, kok rela diberikan gitu ya. Saya pernah melayani di Brastagi. Lalu ada satu yang saya layani, perempuan, anak gadis. Dia hanya kerja di ladang orang, harian, pekerja harian. Tapi dia nabung. Udah terkumpul uangnya, lumayan lah. Lalu kita pas bangun satu gereja di desa waktu itu ya. Dia habiskan, dia tumpahkan uang tabungannya itu. Lalu temannya satu kos bilang, bodoh kali kau, kenapa semua kau kasih? Nanti kalau kau sakit, siapa yang bertanggung jawab? Apa jawabannya? Ada Tuhan. Wah, luar biasa ya imannya. Seorang gadis, dan dia merantau. Dia bukan orang penduduk situ. Dia perantau yang berani mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari ini saya ingat itu. Jadi gereja itu pun berdiri, saya ingat dia. Ada bagiannya di sini. Walaupun dia hanya pekerja harian. Ngerti maksudnya ya? Tapi temannya gusar. Sama halnya dengan Bapak Deborah. Waktu dia mau merit dengan saya, dia tinggalkan pekerjaannya. Pekerjaannya di perusahaan asing dulu. Uangnya banyak. Gajinya, ada lagi pendapatannya, ada lagi yang lain-lainnya. Banyak uangnya. Lalu ditinggal. Apa kata keluarga? Jangan-jangan udah ada lainnya itu. Si baru situ. Kenapa? Orang susah cari kerja sekarang. Dia kok tinggalkan? Kenapa dia tinggalkan? Orang susah cari kerja. Kan bisa seperti Paulus katanya ya. Buat tenda sambil melayani. Kenapa harus ditinggalkan? Ini namanya orang-orang gusar ya. Jadi bukan hanya murid ini tadi gusar, tapi orang-orang sejaman kita pun, kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti banyak yang gusar. Banyak sekali yang gusar. Kenapa dia berani tinggalkan? Karena dia tahu satu jiwa lebih berharga dari semua pendapatannya. Maka dia berani. Ya, jadi kita harus lihat itu. Ini latar belakangnya kenapa dia nggak kerja di perusahaan asing. Dulu dia bagian obat-obatan, maka sekarang kalau ada orang sakit kan dia tahu karena pernah pengalaman di situ. Ada gunanya. Ketika orang dilayani, dia punya penyakit, dua-dua dapatnya. Sakit rohaninya diobati, sakit jasmaninya pun diobati. Makanya kami satu tim ya, satu tim. Saya bawa obat rohani, dia bawa obat jasmani. Jadi sama-sama mengerjakan perkara kekal. Banyak gusar, tapi kami menikmati. Murid gusar, tetapi perempuan ini menikmati apa yang dia perbuat. Dan akhirnya Tuhan Yesus memuji. Apa yang dikatakan Yesus tentang perempuan ini? Mari kita baca. Mulai dari ayat 6. Kita baca sampai ayat 9 ya. 2, 3 ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Berarti Yesus memuji perbuatan perempuan ini. Walaupun banyak yang gusar, tapi Yesus memuji dia. Tidak usah takut dengan apa kata orang tentang kita. Ya, kalau anaknya diserahkan jadi hamba Tuhan, orang tua gusar. Kenapa? Karena dia rindu anaknya jadi dokter.
Ya, Ranini dulu diharapkan jadi dokter oleh orang tua. Begitu dia jadi hamba Tuhan, orang tua gusar. Kenapa? Karena uangnya nggak banyak dikirim. Kalau dokter kan banyak bisa ngirim ke kampung. Kalau hamba Tuhan ngirim apa? Ngirim Injil. Iya kan? Jadi orang tua gusar. Tapi segusar apapun sekeliling kita, kalau Yesus memuji kita, itulah kebenaran. Jauh lebih nikmat kalau Yesus memuji, bukan manusia. Ya, seluruh dunia pun memuji, kalau Tuhan tidak memuji itu sia-sia. Tapi seluruh dunia gusar kalau Yesus puji kita, itulah kebenaran. Itu hal yang kekal. Jadi bagi para pemuda-pemudi, mungkin orang tua kita nggak setuju kalau kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi siapa yang kita dengarkan? Apakah kita dengar orang tua kita yang gusar, atau kita mendengarkan suara Tuhan? Kalau Tuhan memanggil, Tuhan akan memakai. Kalau Tuhan memakai, Tuhan akan memperlengkapi. Ya, jadi perempuan ini dipuji Yesus walaupun muridnya gusar terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang kita perbuat yang terbaik, mungkin banyak orang gusar, tetapi semua yang kita perbuat, kalau itu bernilai kekal, Tuhan puji. Tuhan senang, Tuhan puji. Jadi bagaimana kita sampai hari ini? Apakah yang telah kuperbuat? Kan itu temanya ya. Apakah yang telah kuperbuat untuk Tuhan? Jangan-jangan sampai detik ini belum ada kuperbuat apa-apa. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepadanya? Kalau belum, mulailah. Mulai saat ini, semua yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada sia-sia. Tapi kalau sebanyak apapun yang kita perbuat untuk dunia ini, semua akan sia-sia. Tidak ada yang bisa menolong kita. Contohnya Judas. Judas yang sudah mengambil uang daripada perjalanan mereka karena dia bendahara. Ya, sudah mengambil uang, tidak menolong dia. Judas yang sudah menolong, menjual Yesus, tidak menolong dia, malah membawa dia kepada kebinasaan. Uang yang kita kejar itu nilainya duniawi, hanya bersifat sementara dan tidak bisa menolong kita. Lalu Yesus yang bernilai kekal akan menyelamatkan kita, maka semua berkatnya bisa kita pakai bagi dia. Berkat-berkat materi supaya berguna, supaya tidak sia-sia, kita pakai bagi pekerjaannya, bagi kemuliaannya yang menyenangkan hatinya, supaya nilainya juga menjadi kekal. Bisakah nilai materi menjadi kekal? Bisa ya. Nilai materi bisa diubah menjadi kekal saat kita pakai untuk pekerjaannya, bagi kemuliaannya. Siapa yang setuju? Katakan setuju. Ya, jarang ngomong setuju ya. Siapa yang setuju memakai apa yang diberikan Tuhan, kupakai bagi kemuliaannya? Iya, setuju ya. Berarti mulai praktek. Mulai hari ini kita akan bangkit bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Apa yang telah kuperbuat. Berlomba-lomba melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bagaimana Engkau melakukan yang terbaik bagi kami dengan mencurahkan darah-Mu sendiri. Karena melalui itulah kami diselamatkan. Kami sampai kepada hidup kekal. Biarlah firman ini membawa kami mengerti, supaya kami tahu nilai kekekalan, dan melalui nilai kekekalan yang sampai ke dalam pikiran dan hati kami, memotivasi kami betapa berharganya Engkau. Sehingga apapun yang ada pada kami dapat kami berikan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Berkati juga setiap saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Biarlah berkat yang sama jadi di dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.